Plus film di sini. Di video ini saya akan bahas apakah Gear 4 Luffy sudah tidak sehebat dulu, lalu apakah kedok dari Zoro. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review ini langsung muncul di HP kalian. Tetap pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, mari di sini kita analisis beberapa hal menarik yang ada di chapter terbaru, yaitu di chapter 990. Terutama di bagian bajak laut topi jerami. Sepertinya yang cukup banyak juga yang ramai di pembahasan di mana-mana adalah sebelumnya, yaitu Zoro kenapa menyimpan sarung pedangnya di sebelah kiri. Apakah ada arti khusus dari hal itu? Dan sekarang muncul lagi di chapter 990 adalah penggunaan Gear 4 Luffy yang sepertinya dilakukan terburu-buru. Nah, sebenarnya masalah Gear 4 Luffy ini sudah 2 kali Luffy gunakan hal seperti itu. Yang kita pun tahu Gear 4 ini sebelumnya adalah jurus andalan dari Luffy ini. Tapi kenapa dia menggunakannya hanyalah untuk melawan kroco-kroco seperti biasa saja? Dimana kita tahu pasti after effect dari penggunaan Gear 4 seperti itu. Pertama, ketika melawan Doflamingo yang akhirnya dia kehabisan tenaga dan tidak bisa menggunakan haki. Lalu sama dengan ketika Luffy melawan Katakuri juga. Ya, logika paling masuk akalnya adalah kenapa dia tidak bisa menggunakan haki itu, karena dia akan sangat kecapean setelahnya dan akan habis stamina. Dimana haki adalah suatu ambisi dan semangat, dimana user yang mau menggunakan haki harus dalam keadaan tenang. Sebenarnya ini sudah cukup jelas dan clear juga terlihat ketika Katakuri dalam posisi emosi, dia tidak bisa melihat ke masa depan kan. Jadi salah satu utama alasan untuk penggunaan haki ini kita haruslah di posisi yang cukup tenang. Lalu selanjutnya, jika kita dalam keadaan lemah atau apapun, kita akan sulit menggunakan atau mengontrol haki. Sama ketika Luffy di penjara Udon karena dia diborgol oleh borgol batu laut digunakan untuk melemahkan usernya. Lalu kenapa Luffy sampai merelakan dirinya menggunakan jurus yang beresiko tinggi seperti itu? Pertama, kita tahu dia menggunakannya ketika melawan kroco-kroco Kaido di tengah laut. Itu pun bersama dengan trio jamet alias Jegi, Monkey, dan Torao. Dan saat ini pun, ketika dia melawan Numbers yang notabene seharusnya lebih kuat lah dari kroco-kroco Kaido pada umumnya, kecuali Tobiropo dan para bencana alias Calamity. Tapi kenapa? Numbers pun menurut saya dia masih termasuk ke dalam kroco-kroco Kaido untuk orang sekaliber Luffy lah. Sampai kita lihat setelah dia menggunakannya bersama trio jamet, Luffy dalam kondisi biasa saja dan tidak kecapean. Apa karena dia menggunakannya hanya dalam durasi yang sangat sebentar ya? Dimana sebelumnya dia menggunakannya di durasi full, lebih tepatnya mungkin 10-15 menit lah. Tapi ketika dia menggunakannya bersama trio jamet, itu mungkin hanya sekitar 1 hit doang menghancurkan musuh dan langsung berubah ke mode biasa lagi. Serta selain itu pun, apa Luffy perlu juga kekuatan penghancur skala King Kong Gun yang sangat hebat itu hanya untuk mengalahkan para kroco saja dan juga monster raksasa alias Numbers ini? Karena menurut saya, Gear Third biasa pun sudah cukup untuk menumbangkan mereka. Kita pun tahu, Luffy pun sudah dapat menggunakan haki tingkat tingginya kan? Jadi sebenarnya mode Luffy normal plus hakinya pun sudah sangat kuat. Atau mungkin jika dia menginginkan, di Gear Third pun sudahlah cukup untuk melawan atau membunuh si Numbers ini. Entah kenapa dia harus menggunakan mode Gear 4-nya. Jadi menurut saya, entah kedua momen itu terasa sangat lebay saja, itu pendapat saya pribadi. Ingat pertama kali serangan Luffy Konggan melawan Doflamingo? Ya, itu adalah salah satu one hell of attack yang sangat-sangat luar biasa lah. Bahkan Doflamingo dari puncak kastil terpental sangat jauh sekali ke tengah kota. Mungkin jika kita hitung dari One Piece ini, itu bisa sampai berpuluh-puluh kilometer. Itulah gaya serangan yang diakibatkan oleh Konggannya Gear 4 Luffy ini. Lalu, apa Luffy perlu mengeluarkan sesuatu yang sehebat itu hanya untuk melawan bawahan saja? Menurut saya, disitu pun sudah ada sesuatu yang sangat janggal atau yang ingin Luffy tunjukkan kepada kita. Oh, sebelumnya dia menyerang ulti dan Patch 1 pun hanya di mode biasa kan? Dan dia menyerang Patch 1 di mode Gear Third saja. Itu pun sudah membuat rahang dari Patch 1 ini sedikit dislokasikan. Yang kita pun tahu mereka ini adalah seorang Tobiropo. Yang berarti apalagi di mode Gear 4 yang kekuatannya menurut saya sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan Gear Third biasa.
Ya jadi jika dari pandangan saya, ini benar-benar pendapat saya pribadi ya, hal itu cukup lebay untuk mengeluarkan hal sesuatu sampai gear 4. Tapi jika kita analisis lebih jauh, sebenarnya itu adalah hal yang sudah biasa pun terjadi mungkin di manga-manga yang lain, di manga shonen yang lain, terutama di One Piece ini juga. Seperti yang awalnya, ketika Luffy menggunakan gear second-nya pertama kali, itu adalah jurus andalan yang sangat hebat, dan kita pun sangat hype sekali ketika dia menyerang Blueno kan waktu awal. Lalu tidak lama setelah itu, Luffy pun mengeluarkan gear third-nya. Akhirnya pun setelah itu akan dikeluarkan secara terus-menerus, lalu juga gear third yang akhirnya akan mengurangi efek samping dari tiap kemampuan tersebut. Yang kita pun tahu, resiko paling tinggi dahulu adalah ketika Luffy habis menggunakan gear third, karena selanjutnya dia akan berubah menjadi kecil, di mana itu adalah mode Luffy yang tidak dapat bertarung. Yaitu adalah efek samping yang menurut saya paling berbahaya dibandingkan dengan gear 40 ini. Itu pun mungkin hal yang ingin Luffy lakukan di Arc Wano Kuni, di mana dia akan dengan baik mengontrol gear 4-nya sehingga after effect dan resiko penggunaan yang berat itu akan menurun sangat jauh ketika sesuatu sering digunakan. Ya mungkin logika normalnya, jika kita sudah melakukan sesuatu yang berat tapi seperti biasa dan dilakukan secara terus-menerus, ya lama-lama kita tidak akan merasa berat lagi kan. Itu mungkin seperti, ya apa sih sudah biasa. Ya mungkin kurang lebih logikanya seperti itu yang diinginkan oleh Luffy. Dan biasanya sih, ketika suatu jurus sering digunakan, maka efek psikologis bahwa itu adalah jurus andalan akan hilang. Jadi mungkin kayak gini, awalnya ketika Luffy menggunakan gear 4, kita pun akan merasa sangat hype, dan anjir keren banget nih Luffy menggunakan gear 4. Seperti ketika habis mengalahkan Doflamingo, dia pun mengeluarkan gear 4 lagi ketika melawan Cracker. Di situ kita mendapatkan hype-nya yang cukup lumayan, ya walaupun akhirnya gear 4 Luffy melawan Komandan Yonko tidak berefek apa-apa lah, terutama Cracker ini, apalagi Katakuri ya, itu sudah jelas. Dan jika saat ini pun dia mengeluarkan gear 4-nya hanya melawan Kroco-Kroco yang sebelumnya anak buah biasa dan sekarang number, ya menurut efek psikologis kita di dalam tubuh kita mungkin akan merasa, oh Luffy menggunakan gear 4, ya udah, jadi itu bukan sesuatu yang andalan lagi lah menurut kita. Ya walaupun sebenarnya masih ada gear 4 yang lain sih, seperti Tankman, lalu juga masih ada Snake Man. Tapi sebenarnya itu masih satu konsep yang sama dengan Bone Man, dimana itu adalah sama-sama gear 4. Tapi menurut saya, di antara Bone Man, Snake Man, dan Tankman itu mempunyai kekuatan yang sama persis, cuma kegunaannya berbeda lah. Untuk Snake Man ini lebih ke arah kecepatan, dan Bone Man lebih ke arah serangan atau powernya. Ya walaupun begitu, ada teori juga yang cukup populer, ketika Luffy gagal mengalahkan musuhnya di mode gear 4 biasa, dia akan menggunakan Tiger Man untuk mengalahkan, tepatnya Kaido sih. Dan biasanya lagi-lagi ketika akhirnya seluruh gear 4 ini sudah gagal untuk menumbangkan lawan, itulah akhirnya Luffy akan mengeluarkan jurus pamungkas barunya, yang pastinya itu pun akan menggegerkan dunia One Piece seperti awal perkenalan gear 4 yang sampai trending di Twitter. Dimana saya masih sangat ingat di chapternya, yaitu di chapter 783. Chapter yang cukup epic ketika Luffy memperkenalkan gear 4 untuk pertama kali. Jadi jika diprediksi saya, Luffy akan menggunakan gear 5-nya di sini karena awakening mungkin masih sangat minim untuk informasi yang Luffy dapatkan. Karena contohnya hanyalah Doflamingo dan juga Katakuri. Itu alasan kenapa dia sering menggunakan gear 4-nya di Wano Kuni ini, dan hanya cuma-cuma begitu saja. Kemungkinan besar itu hanya untuk Luffy membiarkan dan membiasakan dirinya ke mode gear 4 agar ketika dia menggunakan gear 5 efeknya akan lebih mudah lagi atau lebih baik lah. Mungkin untuk pembahasan apa sih gear selanjutnya dari Luffy dan awakening dari Luffy, saya pernah membahasnya di video ini, mungkin kalian bisa cek. Lalu jika kita lanjut ke masalah selanjutnya, yaitu Roronoa Zoro, dimana di chapter lalu ramai sekali Zoro sudah menjadi samurai sejati katanya, dengan momen epic memindahkan sarung pedangnya ke sebelah kiri. Alias dikatakan, itu adalah kode etik sebagai samurai yang katanya seperti itu. Karena jika kita melihat kisah-kisah samurai, contohnya Rurouni Kenshin, Oden, lalu para pelayannya pun mereka menyimpan pedangnya di sebelah kiri. Ya sebenarnya banyak juga teori yang bertebaran di forum-forum internasional seperti Reddit, AP Forum, dan yang lain-lain, bahwa akhirnya Zoro sudah menggunakan gaya samurai karena mungkin di saat itu, atau mungkin saat ini, Zoro sudah merasa saat yang tepat untuk beraksi lebih jauh sekaligus menghargai para samurai Kozuki. Bahkan si samurai karbitan pun alias Luffy Taro, dia menaruh pedangnya di sebelah kiri, dimana ternyata ada arti khusus dari Bushido itu atau kode etik dari samurai. Ya mungkin untuk kode etiknya itu ada 8. Justice, Courage, Compassion, Respect,
integrity, honor, loyalty, dan self-control. Mungkin buat yang nggak ngerti bisa Google Translate sendiri lah biar nambah pinter. Ya, dan ternyata setelah ramai dibincangkan di mana-mana, itu hanyalah kesalahan gambar dari Oda Sensei yang pernah dia jawab dahulu ketika melawan Mr. 1 dengan mode ngeles-ngeles nominya Oda. Ya, klasik lah. Karena kita pun lihat akhirnya di chapter 990, sarung pedangnya pindah lagi ke sebelah kanan. Yang berarti itu hanyalah murni kesalahan gambar saja. Ya, sebenarnya epic sih jika benar-benar ditarik ke masalah kode etik seperti itu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah benar Zoro sudah menggunakan kode etik sebagai samurai dalam penempatan sarung pedang ini? Dan apakah Gear 4 Luffy sekarang sudah tidak se-epic dulu lagi? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Davila pamit, and I'll see you guys next time.